Yo, halo, kembali lagi bersama kita di podcast Pojok Kosan, di mana obrolan penting nggak penting dan diskusi serta sharing-sharing santai yang akan membuka sudut pandang baru. Alright, dan di Pojok Kosan ini kita saling bercerita tentang hal yang selalu lewat di kepala. Alright. Oke nih, sekarang ada yang spesial banget nih. Kita kedatangan teman kita sendiri yang dimana emang struggling. Ya masa-masa struggling pasti ada temannya dan saling backup. Ya, yuk. Gimana nih Bre? Aduh, udah lama kita nggak ketemu ya. Yuk. Lama banget ya. Belum cuma sebelah kan. Baru tanggal padahal ya. Iya. Padahal sih. Ya karena emang saling ya nggak bisa bagi waktunya lah. Kita juga bisa buat apa ya namanya, buat nyari momen ini tuh Iya. susah. Benar-benar susah sih. Sibuk sama urusan masing-masing Iya, gitu kan. iya. Juga kerja gitu kan. Mumpung libur lah. Mumpung libur kita gitu kan. Oke, di episode ini kita akan membahas apa nih? Kira-kira kan lu waktu kemarin kan ada yang gue juga kan, ada yang mau lu bahas nih. Apa nih? Apa nih kira-kira nih? Pastinya itu gue pengen bahas di keresahan di diri gue sendiri sih aslinya. Oh. Oke, Oke. Kayak nikah di usia dini Di kisaran umur berapa nih? 20-an. 20-an. Tapi gue nggak ini ya, apa ya, nggak terlalu ini sih, kan di umur gue sekarang 25 wajar-wajar aja gitu kan. Gue deket sama cewek terus cewek itu minta buat dinikahin gitu. Ya, minta kepastian Nah, gimana dia tuh pengen tuh diseriusin. Ya, tapi guanya yang belum siap gitu kan. Secara Finansial, mental, lah apapun itu gue ngerasa belum siap aja gitu kan. Tuh. so far kalau misalnya siap sih ya siap-siap aja. Ya. Kalau ada pengecualiannya ya Itu dua hal yang menurut gue sangat penting di kehidupan setelah menikah itu bang. ya betul. Emang tricky sih kalau di Iya, soalnya emang di zaman sekarang ya standarisasi pernikahan tuh emang nikah muda gak sih? ya Nikah di betul. umur-umurnya 25 tahun ke bawah kalau bisa Bang. Standar sekarang Betternya under dari 25 ya itu udah bagus nikah dong. gitu, bahkan udah berkeluarga lah, udah punya anak mungkin betul. gitu ya. Lu udah lulus juga, kalau bisa mah langsung nikah bang. Zaman sekarang mah bang. Iya. Ya, standar sama Iya. zaman sekarang ya. Karena kebanyakan emang orang patokannya sih dari itu, atau enggak emang ada faktor-faktor yang lain, misal emang dari sosial media mereka yang dia pegang, kan kita nggak tahu juga kan. Emang ada yang dimana pernah gue lihat ya, bisa aja kalian tuh nikah tapi pas belum ada kerjaan, dan nikah tuh pembawa rezeki gitu, nanti bakal datang setelah Menikah. after married gitu. Iya, pernah gitu. Padahal sebenarnya kan statement itu tuh bukan salah sih. Iya. Maksudnya sebenarnya kan setelah nikah terus pintu rezekinya terbuka tuh bukan karena emang karena pernikahan itu, tapi karena rasa tanggung jawab lu lebih tinggi gitu. Iya, iya. Lu udah nikah nih, lu kan pasti emang udah punya tanggungan kan kepada orang yang lu nikahin gitu. Betul. Jadi lu benar-benar harus yang benar-benar serius lah buat nyari rezekinya gitu. Sebenarnya emang karena itu gitu. Karena ada pemicunya ya, karena emang buat ada yang harus gua tanggung nih, entah dari istri gua atau mungkin kalau udah punya anak pun ya harus ngebiayain mereka, nafkahin mereka lah pokoknya. Nah, bener sekali. Jadi karena itu mungkin ya kalau belum siapnya tuh ya itu, dengan menghadapi masa dan waktu yang bakal datang tuh ya pasti bakal datang sih itu ya. Iya, menurut gue juga hal wajar nggak sih bang menurut lu, kayak gue umur 25 sedangkan kemarin kejadian juga cewek gue umur 25, sebagai orang tua cewek wajar nggak sih kayak menuntut kepastian dari gue gitu kan.
karena guanya mau kayak emang guanya belum siap, gue bilang ke orang tua gue juga masih jangan dulu lah, emang lu punya apa sih buat ngidupin anak orang itu, lu punya apa gitu loh, rumah juga belum ada gitu kan bang, masa ya mau gue ngajakin ngekos gitu, kan kasihan kan. Jadi ya menurut gue lebih baik kayak gue ngalah aja gitu, seandainya gue nggak bisa buat memenuhin hal itu ya sebagai laki-laki ini mah gue mundur gitu. Gitu. Tapi kan banyak ya statement yang nikah aja dulu gitu. Soalnya kan emang ya yang kita tahu lah, banyak kan di lingkungan kita juga yang emang udah berumah tangga, bahkan udah punya anak tapi masih pindah-pindah kos gitu, pindah-pindah kontrak gitu. Emang belum punya rumah tapi udah nikah gitu. Mungkin karena statement yang awal tadi ya, nikah tuh pembuka rezeki gitu. Karena ada yang bilang kan katanya kalau ya ibaratnya pintu rezeki lo tuh yang tadinya 1 jadi 2 nih setelah nikah nih katanya mah. Tuh, apalagi kalau dua-duanya kerja ya. Nah, rezeki doang gitu kan. Tapi apa yang dibilang kalian berdua juga masuk akal sih. Masalahnya kayak gue diceritain sama ibu bapak gue gitu ya. Zaman dulu juga mereka nikah juga belum punya rumah bang. Kayak mereka masih pindah kontrak ke kontrakan 1 kontrakan 2 sampai akhirnya dapat tanah bisa bangun rumah yang sekarang gue tempatin sama orang tua gue. Emang agak panjang gitu prosesnya kan. Tapi gue juga nggak mau gitu kalau harus kayak gitu loh. Gitu. Jadi gimana nih menanggapi standarisasi yang ada di zaman sekarang gitu, terutama di FYP sosial medianya gitu. Ya dimana nikah tuh ada targetnya gitu, ada target umurnya gitu. Gimana? ya kalian juga bisa berpendapat lah ya. Soalnya kalau dari gua sih ya jangan terlalu berpatokan dengan apa yang lu lihat di sosmed gitu. Bahkan ya rasanya masa muda kan cuma sekali ya bro. Kayaknya lebih baik ya udah Sayang banget gitu Sayang ya kalau banget. dilewat gitu. Buat slow living gitu kan, ya orang mana sih yang nggak mau slow living, Nah, ya kan? masih ingin bebas gitu ya di masa mudanya. Betul. Gitu ya. Dan gue dulu aja Dulu. Dan di umur 20-an tuh bahkan ada yang bilang ke gue waktu itu tuh dimana usia 20-an tuh bagusnya emang investasi. Iya, investnya tuh bukan dari finansial lah atau enggak saham, ya banyak sih sebenarnya. Ya kalau ke saham atau enggak ke yang lain lah, emas atau ya saham itu gitu, ya lebih bagus lah, better lah. Tapi basically yang gue maksud di sini tuh investnya ke bagian pola pikir, mindset. Gitu. Bahkan ada yang bilang kan kalau emang sebelum lo mulai invest dari entah itu saham, entah itu emas, entah kripto atau apapun itu kan emang yang paling utama tuh invest kepala ke atas kan, leher ke atas kan. Yaitu invest pola pikir gitu, invest mindset lo gitu ya, dimana lo belajar dulu lah, belajar gitu. Ya walaupun emang belajar tuh nggak ada matinya ya, emang sampai mati pun kita harus tetap belajar. Tapi lu tuh harus benar-benar mempersiapkan apa yang akan datang di kehidupan selanjutnya gitu. Itu ya lu harus belajar dulu dari sekarang gitu tentang pernikahan ini mungkin. Ya apalagi merujuk ke suatu hubungan gitu kan. Ya kalau dari gue pribadi mending kalau soal nikah ya emang gue belum nikah. Kalau gue sendiri ini pendapat gue pribadi aja. Kalau dari gue mending menyelamatin diri sendiri dulu. Kalau emang diri sendiri aja belum menang lah ya kasarannya gitu, masih bergantung orang tua, masih ya kehidupannya masih abu-abu lah, mending menyelamatin diri sendiri dulu daripada harus hidupin anak orang. Karena ya diri sendiri aja belum menang, masa mau nambah lagi gitu. Kalau dari gue sendiri ya gitu. Daripada gue emang belum siap secara finansial ataupun secara apapun itu, terus gue maksain buat nikah karena emang umur gue udah kasarannya udah mateng gitu ya. Gue cuma bakal nyiptakan kemiskinan yang baru gitu dari di anak-anak gue nanti gitu kan jadinya.
lu ngerasa kasihan gak sih bang, kayak lu namanya anak orang ya, Iya. yang dari kecil dirawat sama orang tuanya gitu, lu ajakin nikah sedangkan lu belum siap finansial lah, mental, kayak apalagi contoh calon kita nanti dari keluarga orang berada gitu, Waduh. kayak tahu-tahu yang nggak pernah ngerasain hidup susah, masa iya sih lu mau ngajak dia hidup susah gitu kan? Kan ada tuh kata-kata kayak lu mah harus nemenin gue maupun nanti gue susah maupun gue seneng, lu harus sama gue. Tapi kan nggak ada buat kita sebagai laki-laki buat ngajak susah, itu kan nggak ada kan? Iya, Gitu iya. kan? Jelas. Bahkan gue dapat gambaran ya, mungkin dari kehidupan sehari-hari aja lah. Tapi ini belum gue dapat lah, tapi banyak yang dimana tuh anggapanlah itu tuh jadi sebuah si pasangan kita gitu kredit. Iya. Nyicil. Iya, kita kayak nyicil aja gitu. Kan kayak misal lu nge-pay later atau pinjam apapun buat beli something lah ya. Tapi lu tuh nanti kerja tuh ya buat ngelunasin hal Iya. itu. Buat ngelunasin cicilan itu. Jadi ya emang gambaran dari gue tuh kayak gitu. Masuk akal. Kredit. Iya, kayak kredit gitu kan. Semakin lu nggak mampu buat ngelunasin itu ya makin Bengkak, iya, makin beban buat kita gitu ya. iya, makin beban. Bahkan jadi sebuah tali bunuh diri lu sendiri. Nah, Semakin narik gitu gitu. ya. Iya, semakin narik. Iya juga sih. tapi gue nanya nih bang, lu berdua kayak ada nggak target buat nikah? Ya ada lah, namanya semua orang kan pengen nikah ya. Iya. Salah di pertanyaan gue kayaknya jadi kan. Tapi lu ada nggak kayak gue di umur segini gue harus jadi nih, bukan jadi dalam artian gue harus nikah itu nggak, tapi kayak seenggaknya gue mental gue jadi, finansial gue udah di angka aman lah ya buat ngejalanin itu semua gitu. Iya, iya. Lu ada target di umur lu berapa gitu? Ada nggak? Mungkin kalau soal umur sih gue kayaknya nggak ada patok di situ ya. Tapi gue mungkin lebih ke ini gue sih, yang dimana emang itu udah nyampe, ya udah gue bakal bebas. Yang penting ini sih tujuan gue ya bebas finansial dulu sih. Hidup. Iya, financial freedom itu Intinya lah ya. Nah kalau dari gue pernah tuh, gue dari dulu dari lulus SMA tuh pikiran gue gini, ini dari gue aja. Gue kalau ditanya pas di umur 18 tahun gue ditanya target nikah berapa, gue ngomong 19. Sama lagi. Pas umur gue 19 tahun gue ngomong 20. Pas gue 20, 21 dan seterusnya gitu. Ya itu cuma sebagai acuan gue aja biar buru-buru gimana ya, agar gue berusaha buat mendapatin itu gitu. Tapi sebenarnya emang gue nggak punya target secara hitungan umur, nggak ada gue target seperti itu. Soalnya yang penting gue ya itu tadi, secara mental gue siap, secara finansial gue udah lebih, baru gue mau memulai kehidupan yang baru. Tapi balik lagi ke investasi pemikiran kita yang di awal lu bilang tadi ya. Gue di awal dulu masuk dunia kerja bang, gue masih di kampung lah ya, dengan UMR kampung gue ibarat 1,7, 1,8 lah jam waktu itu. Gue mau beraniin diri buat bilang ke ibu gue kayak gue pengen nikah nih. iya. Dalam artian gue pengen nikah itu karena nggak tahu emang apa yang di pikiran gue itu nggak tahu gitu kan. Iya. Tapi makin gue kesini makin gue nambah umur, yang lu bilang tadi ternyata investasi pemikiran itu emang penting. Iya. Gue makin kesini tuh bukannya gue makin ngebut pengen nikah, itu malah enggak bang. Kayak kok gue malah makin bukan takut sih, tapi kayak kok wanti-wanti ke diri gue sendiri jangan sampai gue nikah tapi gue malah guanya susah, istri gue nanti juga ikutan susah, anak gue ikutan susah gitu kan. Ibarat lu belum siap nih, tahu-tahu lu udah punya anak satu,
harus lu buat beli susu, buat beli apapun itu popok harus minjem ke temen lu sendiri kan, kasihan kan, gitu loh. Gitu sih, kayak kok gue dulu punya gitu pemikiran gue lebih lulus sekolah, gue lulus, gue kerja, gue nikah. Makin kesini makin gue banyak temen gue yang lebih tua masukin mengapa kayak Masih masukan. ngasih masukan ke gue kayak jangan dulu, lu nikmatin dulu masa muda lu, jangan sampai kayak lu lihat gue sekarang kayak gue harusnya masih bisa seneng-seneng sama teman-teman gue mau main kemana tuh bebas, jadi gue jadi kehambat karena ada istri gue, anak gue. Masa iya gue libur kerja yang harusnya family time gue masih main kemana lah, entah itu ngumpul kita nongkrong kayak gini gitu kan. Betul. Ya di situ juga gue rasanya masuk akal juga gitu kan. Ya, Gitu. bahkan kalau pikiran liar gue aja ya, kalau semisal emang gue nggak bisa menang sama finansial diri gue sendiri, gue mending milih gak nikah gitu daripada gue menciptakan kemiskinan selanjutnya. Gue mending gak usah nikah aja gitu. Dan kalau emang gue akhirnya gue menang finansial tapi emang buat berdua doang, gak cukup untuk menambah lagi ya nambah anak gitu, gue nggak milih buat punya anak gitu. Soalnya ya daripada gue membunuh masa depan anak gue mending membunuh impian gue aja daripada gue membunuh masa depan anak gue gitu. Tuh kalau dari gue. Ya kasarnya mungkin ya udahlah, mending gue susah sendiri, nggak usah ngajak orang Gitu. Emang sih. Tapi ya mungkin banyak ya yang nggak cuma kita juga, mungkin kalian ada yang beranggapan seperti itu, ya silakan komen aja gitu. Atau nggak ada yang masih kurang srek atau gimana. Tapi ya gue ada satu yang dimana tuh ini hal yang agak masih dibilang tanda tanya ya, soal jalan alternatif. Mereka tuh emang belum siap nikah tapi dia lewat jalan itu. Kalian pernah dengar gak sih yang apa ya, Gen Z sekarang tuh bilang living together? Ya. Lagi rame kan ya. Rame juga tuh di yang RU baru ya. Iya, bahkan ada undang-undangnya baru kan ya. KUHP baru itu. Gue kurang tahu pasalnya ayat berapa, tapi ada lah pokoknya itu. Iya, emang baru juga kan, masih anget kan ya. Berarti itu kan ya kalau dari hal positifnya ya, ini anggapan gue aja ya. Entah kalau salah bisa kalian ini aja, komen aja. Sorry kalau gue salah. Kalau dari hal positifnya gue tuh living together tuh mungkin emang kalau si cowoknya, misalnya deh gue udah mapan dan finansial gue udah tercukupi, udah bebas pokoknya. Di situ gue punya rumah dan pasangan gue ini nuntut gue pengen ke jenjang serius, pengen nikah lah, bro, nikah. Dan gue di sini masih belum siap. And gue gini aja deh, lu ya udah tinggal aja di rumah gue, lu izin dulu ke orang tua, trial jadi ibu rumah tangga gitu kan, mau nyuciin baju gue apa semacamnya lah, pokoknya ya POV jadi ibu rumah tangga. Tapi di situ ya masih ada batasannya lah. Pokoknya ya tidur gue bisa dulu, tapi ya yang mungkin sih bang. Tapi ya itu nggak menutup kemungkinan kalau di Gen Z sekarang ya. Tapi ini dari hal positifnya aja lah, dari hal positifnya gue aja. Apa namanya, anggapan positif gue dari living together tuh itu. Jadi nge-trial pasangan kita tuh jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau lu tadi yang lu bilang kayak lu izin ke orang tua lu buat lu hidup sama gua dulu tanpa ada ikatan pernikahan, emang gak ada ya orang tua yang ya udah lu sono ikut sama cowok lu sono lu, gak usah sama gua, kayak gitu masa ya bang? Ada bang. Iya, tapi ya gak gitu kan mungkin ada ya. Kalau menurut gue itu living together karena mereka diem sih bang, karena emang ini ya pribadi aja. Nah gitu sih. kayak apa ya, kita punya apa, antara laki-laki sama perempuan punya
hubungan gitu kan. Terus kayak kita pengen ngelakuin hal-hal yang menurut gue mikir living together itu negatif sih, lebih ke negatif, gak ada positifnya. Gak bisa Menurut positif gua. ya. Iya. Kalau diri gue ya. Tapi kalau emang kalian living together positif, boleh dong kayak kasih tahu gue gitu. Ya, positifnya apa gitu ya. Gitu. Tapi kayak gue mikirnya kayak lu tanpa ada ikatan di pernikahan apapun, bahkan menurut gue orang tua lu juga nggak bakal pada tahu kalau lu itu ternyata di sini itu hidup bareng sama cowok, ada yang sama cewek gitu ya. Yang cewek hidup sama cowoknya, apa yang cowok sama ceweknya dalam satu tempat, satu ruangan. Logika aja gitu bang. Masa ada sih satu rumah gitu. Masa logika aja orang tuanya dia tahu lu hidup sama cewek lu gitu, terus orang tua cewek lu kayak ngebiarin aja gitu kan, kayak nggak masuk akal gitu kan Ya, tanpa ikatan pernikahan. nah ya. itu loh Tuh. Ya mungkin itu apa ya? Menurut gue itu jalan alternatif ya. Jalan alternatif gimana? Ya gak usah ngelakuin pernikahan, tapi kita bisa ngelakuin hal apa yang terjadi di pernikahan gitu, yang udah setelah nikah lah. Ya kayak contoh tadi tinggal bareng gitu kan ya. Jadi itu emang buat jalan alternatif ya berarti ya. alternatif gak tuh? Tapi mungkin ini iya benar. Juga ada konotasi negatifnya tuh dari living together nih. Ya dalam di sini apa ya bahasanya? Kumpul kebo ya? Ya, Dah. kumpul kebo. Kasian juga tuh kebo. Iya kebo di. Disalah-salahin mulu ya. Karena makan rumput. Disalah-salahin tuh. Kebo gitu. Tapi ya mungkin tuh ya emang cuma buat nginin hasrat mereka aja nggak sih? Hasrat seksual gitu. Dalam artian yang pengen berhubungan, dalam artian hubungannya itu negatif. Ya jadi itu dilakuin. Ya emang entah ya, kita kan juga belum nikah gitu. Ya pasti namanya menciptakan keturunan seperti hal apa lagi. Ya benar. Nggak mungkin dong kalau di download. Nah, Lewat Play Store. Iya, nggak mungkin dong. terus menurut gue juga banyak kasus-kasus aborsi juga sih bang. Ya, Gitu loh. Kayak lu kalau emang belum siap buat nanggung konsekuensinya yang ada, kenapa lu harus kayak gitu loh. Gitu kan. Gitu. Terus balik lagi ke masalah RUU KUHP itu ya. Kalau pemerintah sampai ngeluarin peraturan itu berarti udah menjadi hal yang wajar dong. Di Indonesia itu seperti itu ya. Jadi selama ini emang udah wajar ya. Selama ini berarti emang kita yang kurang update aja gitu kan. Kita yang nggak tahu kalau ternyata hal seperti itu udah rahasia umum nih ternyata. Apa sih tadi kebo namanya? kumpul-kebo. Satunya Living together. Nah, living together tuh emang udah rahasia umum gitu kan. Bahkan emang kayaknya pemerintah ngebuat undang-undang itu tuh emang udah berkonotasi negatif gitu, hal negatif. Living together tuh ya kayaknya emang dibalik itu tuh emang cuma buat memenuhi hasrat mereka berdua dalam ngejalanin hubungan. Tapi gue kan baca di platform media sosial gitu ya. Tapi kok gue baca komen sih, tapi kayak ada komen menurut gue kayak kenapa sekarang pemerintah ngurusin urusan pribadi kita ya? Ya karena kan Gitu loh. itu juga menurut gue ya, ini entah kalian yang komen kayak gitu bisa ada atas dasar apa dan kenapa bisa bilang kayak gitu ya. Coba komen aja, bisa diinin aja. Mungkin ya kenapa ngurusin ya karena persentase apa namanya Living together itu bisa meningkatkan sebuah aborsi itu meningkat. Gue juga itu sih. Dari pemerintah juga kayak mikir kali ya. Apa mungkin pemerintah juga kayak lebih ke menekan angka kelahiran. Ya. Masuk nggak menurut lu gitu? Iya benar-benar. Soalnya kan emang Indonesia tuh overpopulasi kan sekarang. Dan apalagi kan ditambah juga ya nambah populasi makin banyak, entah si SDM itu bagus atau tidaknya kan kita nggak tahu.
Tapi kan orang dan semua, bahkan yang kalian lihat juga SDM kita kayak apa sih bro? Ya kan, lihat sendiri. Masa mau ditambah terus? Iya, Ya kan. dan emang apa ya, overpopulasi itu kan emang dikarenakan kebanyakan kan dari, sorry to say ya, dari kalangan bawah kan, dari kalangan orang-orang miskin kan, dimana ya sebenarnya emang gara-gara gabut sih gitu. Orang miskin gak punya kerjaan, ya mau ngapain lagi gitu, udah suami istri mau ngapain lagi gitu, ya udah nambah keturunan aja terus gitu. Tapi ini bang, lu pernah denger nggak kalau banyak anak banyak rezeki? Nah itu mereka berpatokan dengan hal itu. Statement Mungkin. itu ya. Itu kan kayak, wah gue bikin anak aja nih, rezeki gue kalir mulu, padahal mah lu gak ada gawe gitu kan. Bikin anak yang banyak aja gitu. Dengan beranggapan gua banyak anak, rezeki gue bakal banyak gitu kan. Tapi tidak diimbangin dengan dia dengan Usahanya. nah usaha dia buat menafkahi keluarga dia itu kayak apa ya, lu seakan-akan lu bikin doang tapi lu lepas tangan gitu loh. Terus berharap lu banyak rezeki, Nah. padahal lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oke deh, gue dapat, misal gue di posisi mereka itulah, entitas yang dimana gue bilang gue punya moto hidup yang dimana banyak anak banyak rezeki. Gue POV-nya gue nih, iya gue banyak nih, udah banyak anak nih, gue bingung, gue juga keadaan gue masih nganggur. Iya. Oke, gue banyak anak. Ini lihat aja ya, sorry banget, gue minta maaf kalau emang misalnya ini salah. Gue minta maaf sebelumnya, disclaimer, dan gue nggak menyangkut pautan sama orang-orang tersebut. Ini karena ini asumsi liar gue sendiri. Pikiran kita lah ya. Iya, Gitu. gue banyak anak nih. Iya. Kenapa anak itu nggak gue kerjain aja? Ya nggak? Ini, Ntar Bukan ini merujuk ke ini ya, anak itu investasi Iya, jadinya. gue jadi invest. bukan dikerjain sih, tapi Iya. dikerjakan. Iya, dipekerjakan. Ini dipekerjakan. Entah, wah, gue udah banyak kan. Satu gue taruh di perempatan lampu merah, jadi Nah. manusia silver. Satunya jadi pengamen. Nah, banyak gitu ya. Iya. Sorry banget ya, ini cuma anggapan liar gue aja. Jadi POV orang itu. Tapi emang banyak sih kenyataannya, emang ya anak-anak yang di jalan tuh emang ya, disuruh orang tuanya gitu. Ya itu. Karena ya emang orang tuanya nggak bisa nyanggupin, ya anaknya suruh ikut kerja gitu buat nanggung kehidupan mereka juga gitu ujung-ujungnya. Ya itu anak jadi investasi gitu. Dulu pernah bang, rame di salah satu kota lah ya. Jadi anaknya itu disuruh ngemis. Lu tau nggak? Ibunya itu di mana? Di warung sambil minum es teh bang. Bayangin aja kan. Monitoringnya. Buset. Tega banget itu Ya, semua. makanya kayak gue pas ngeliat beritanya itu kayak lu enak-enakan minum es teh, sedangkan anak lu yang harusnya lu didik dia, pendidikan, kasih sekolah yang bagus buat menciptakan generasi-generasi Indonesia emas gitu kan. Iya. Malah lu suruh ngemis, Iya. lu suruh minta-minta. Dengan kayak gitu sama aja lu ngebunuh impian anak itu gitu kan. Nah, benar. Gitu loh. Iya, emang banyak ya kayak gitu ya. Wih, banyak. Ya apa ya, nggak seharusnya anak digituin gitu, di mana umur mereka yang harusnya mereka main sama teman-temannya, mereka harusnya belajar, malah disuruh buat nyari duit untuk hidupin kebutuhan orang tua mereka gitu, dengan alasan ya kamu dari kecil udah dihidupin nih, udah dihidupin sama bapak ibu, sekarang gantian dong bapak ibu yang hidupin, bapak ibu yang dihidupin kamu gitu, kamu sekarang cari ini, aduh Kasian. Berarti kayak inilah sarannya, gue udah nanam nih, udah tumbuh dong, ada buahnya, ya masa gue nggak gue petik. Tapi masih mentah bang. tapi yang Gitu kan. ya kategori ini masih mentah, Masih gitu. mentah. Masih Lu kecil, makan, gitu. ibarat lu makan mangga baru pentil, lu makan. Gitu kan. Iya, dipaksain makan karena emang butuh, Gitu emang ya, lapar Karena gitu emang mungkin. udah Nah, Ya, itu menurut gua suatu tindakan kriminal ya, menurut Iya, gua ya, betul. dimana hak asasi anak tersebut nggak terpenuhi kan, karena
ya dipaksa untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu gitu. Kalau menurut gua ya suatu tindakan kriminal sih. Iya sih benar. Bahkan kayaknya Kaseto kalau nonton KPA itu menurut gua mah sedih sih. Iya. Iya. Kaseto kalau ngeliat sedih. Iya. Ya. Maka dari itu persiapkan diri Anda dulu sebelum nikah. Betul. Itu. Siapkan benar-benar udah financial freedom lah ya. Dan gimana caranya itu, lu mau nanya caranya? Ya cari sendiri lah. Masa nanya gua? Gua juga belum. Lu juga belum. Kita bener. bertiga aja bingung. Iya. Gitu kan. Betul. Ya setidaknya kita juga ini kan ya obrolan penting nggak penting. Ya, balik itu lagi. balik lagi. Tapi setidaknya yang membuka wawasan baru lah. Kita juga mencoba buat hal baru gak sih bro? Ya yang kita bahas tuh sebenarnya bukan semata-mata kita sok tahu atau gimana ya, kita emang cari datanya dulu dan Iya. nggak selalu kan data itu benar atau salah gitu ya. Nah takutnya kalau semisal emang ada statement-statement kami yang emang kurang, kalian bisa komen lah, bisa ngasih saran atau solusi atau kritik mungkin untuk kita Iya. dan mungkin kalian bisa komen lagi untuk ya pembahasan selanjutnya mungkin ya Next. podcast ya kita bahas apa gitu. Malah kita juga pengennya kayak kalian tuh komen gitu loh. Iya. Kayak bang, pemikiran lu tuh salah. Nah Harusnya tuh kayak gini bang, yang terjadi di kehidupan aslinya itu kayak gini nih. Iya. Lu Iya. karena lu belum tahu aja, jadi lu bisa ngomong gitu kan, lebih enak gitu. nah gitu malah oke Nah. gitu. Emang harusnya gitu. Iya, jadi kita itu kayak sharing aja gitu kan. Kita sharing di sini gitu. Gitu. Wah berat juga sih pembahasannya. Maksudnya Mungkin berat. Cukup kali ya karena emang kita juga nggak banyak experience-nya di situ karena kita juga belum berpengalaman ke hal itu tersebut gitu. kan. Ke nikah gitu kan. Ya kita masih di sini aja kita masih di pojok kosan Masih- kita. masih bujang. Iya, kita masih di pojok kosan. iya, tapi kan emang itu tujuannya untuk belajar kan. Iya. Dimana ya hal tersebut belum terjadi ya kita belajar mengantisipasi hal tersebut gitu. Apakah Harus kita ya. bisa ikut atau kita menghindar dari hal itu? Nah, Baik, mungkin segini aja kali ya. Aduh, sorry banget kalau misalnya ada yang salah lagi. Kita disclaimer nggak menyangkut dan tidak menyinggung semua orang ataupun yang tersinggung. Sorry banget. Ya, cukup sekian dari kita. See you, bye bye. Bye-bye.